anak Santo Barnabas Paroki Pamulang. Senang sekali hari ini, hari yang cerah ini, tanggal 11 Oktober, kita bisa berkumpul kembali. Salam sehat dan tetap semangat ya. Untuk menyemangatkan acara kita hari ini, kita mau jalan-jalan dulu nih biar semangat, sehat. Siapa yang suka naik kereta? Siapa yang senang jalan-jalan? Yuk, Bu Pauline akan ajak teman-teman ibu supaya gabung, karena teman ibu Pauline juga senang nih mau sama anak-anak semua akan bersama-sama naik kereta, karena kita senang sekali ya. Aduh, siapa ya yang sudah hadir di sini, yang sudah siap mau jalan-jalan naik kereta sama kita? Oh, ada Bu Budi. Halo. Wah, ada lagi nih teman Bu Pauline. Ada Bu Ari. Bukan, wah sudah siap nih kayaknya. Ada lagi nih, masih ada. Ada Bu Santi. Silakan. Wah, satu lagi sudah bawa apa nih? Bawa bukunya banyak banget ya. Ada Bu Ana. Nah, siap kan? Yuk semuanya berdiri. Kita akan sama-sama bernyanyi, bergerak supaya tidak ngantuk, supaya kita juga sehat mengikuti acara kita. Oke? Siap? Yuk, jangan duduk, berdiri semuanya ya. Mama papa juga boleh ikut. Ayo berdiri, kita mau menyanyi dan bergerak ya. Ayo musik, siap. Oke, tadi kita sudah tahu ya, sudah dengar kalau kita mau ikut Tuhan Yesus, kita menuju kemana? Ke surga. Semuanya tadi semangat, semuanya hebat. Wah, pasti semuanya mau ikut naik kereta sama Tuhan Yesus ya. Wah, pintar semuanya. Nah, sesuai dengan tema hari ini nih, temanya tentang banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Siapa yang dipilih? Pasti anak-anak semua di sini yang ikut sekolah minggu, dan anaknya keren, anaknya hebat, ya. Sebelumnya, supaya acaranya berlangsung dengan baik, anak-anak duduk yang manis. Kita mau apa sebelum mulai acara? Pinter. Dari jempol semua buat anak-anak. Kita mau berdoa. Sikapnya bagaimana kalau berdoa? Wah, pinter lagi. Duduk yang manis, tangannya dilipat, matanya dipejamkan. Ya. Doanya akan dipimpin Ibu Ari. Ya, yang manis. Mari Bu Ari. Terima kasih Bu Pauline. Mari anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan membina iman, kita melakukan doa terlebih dahulu.
kasih atas perlindungan dan berkat-Mu hingga hari ini. Meskipun hari ini kami mengikuti bina imam dari rumah saja karena pandemi COVID-19, kami tetap mengucap syukur tetap bisa mengikuti bina imam bersama pendamping dia dan teman-teman. Bimbinglah dan terangilah hati dan pikiran kami supaya semakin peka dan tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga bisa menjalankan firman-Mu dengan penuh sukacita. Berkatilah juga teman kami yang tidak bisa bergabung pada pertemuan hari ini. Semoga lain waktu kami tetap bisa bersama berkumpul dan memuji nama-Mu lagi. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef untuk selamanya. Tanpa balas, dalam nama Bapa dan Putra. Terima kasih Ibu Ari sudah memimpin kita dalam doa. Nah, sudah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap? Oke. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, Tuhan sendiri yang memanggil kita nih supaya anak-anak bisa duduk manis, ya. Siapa yang dipanggil? Ada Vio, ada Rati, ada Gadis, ya, ada siapa lagi? Ada Boy. Mana semuanya dipanggil satu persatu. Nah, sekarang kita mau nyanyi nih. Siapa yang mau dengar, ya? Nyanyiannya itu memanggil anak-anak. Siapa yang mau menjawab panggilannya? Dengar, dia panggil nama saya, ya. Yuk, nanti berdiri lagi. Kita akan nyanyikan lagu Dengar, dia panggil nama saya. Jawab apa?
Aku jawab ya, ya, ya. Siapa yang sudah menjawab ya sama panggilan Tuhan Yesus? Oke, semuanya sudah menjawabnya. Terbukti hari ini anak-anak duduk manis di sini, ya, mengikuti kegiatan kita. Oke, nah sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibaca Ibu Santi. Setelah itu kita akan mendengarkan juga nih pengajarannya dari Ibu Karolin. Nah, oke, siapkan hati, tenangkan pikiran, kita sama-sama akan duduk mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak, marilah kita ambil sikap yang baik. Kita buka kitab suci dari Injil Matius bab 1. Selamat pagi anak-anak, marilah kita mendengarkan bacaan Injil hari ini. Kita ambil sikap yang baik. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci. Bacaan pada hari ini dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai dengan 14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan ini telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan ada yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang-orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan baju pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam gelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan. Ayat emas pada bacaan ini, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Nah, anak-anak, bagaimana tadi kalian setelah mendengarkan sabda Tuhan? Hari ini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kepada kita semua. Perumpamaan tentang perjamuan kawin.
Coba sebelumnya Ibu mau tanya dulu, siapa yang pernah ikut ke pesta? Nah, pasti semua kalian pernah ikut ke pesta. Pesta apa? Ada pesta perkawinan, pesta ulang tahun, atau mungkin pesta yang lainnya. Menyenangkan sekali kan anak-anak kalau kalian mau ikut ke pesta? Demikian juga hari ini kita diundang oleh Tuhan Yesus datang untuk ikut bina iman anak. Nah, anak-anak, ketika kita mau mendapatkan undangan, berarti kita adalah orang yang dipilih. Lalu setelah mendapat undangan, apa ya yang harus kita lakukan? Atau bagaimana tanggapan kita? Tentu, dengan undangan itu, diri kita sendiri yang bisa memutuskannya. Tidak bisa dipaksakan oleh orang lain. Meskipun dalam pesta itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Nah, anak-anak, sekarang bagaimana juga jika kita sudah mengatakan ya atau mau dengan menanggapi undangan tersebut? Tentu kita harus ada persiapan. Persiapannya apa? Tergantung kita mau datang ke pesta apa dulu. Nah, Ibu ambil contoh ya. Ibu akan mengambil contoh tentang pesta ulang tahun temanmu. Nah, apa yang kalian akan lakukan? Satu, pasti kalian akan mempersiapkan dulu tampilannya. Kita akan menggunakan baju yang terbaik mungkin, ya. Atau kalian akan berias diri. Nah, atau juga kalian akan mempersiapkan sesuatu. Apa itu? Misalnya kado ya. Nah, untuk teman kita supaya teman kita yang mengundang ini merasa senang, merasa bahagia. Juga dengan kehadiran kita akan menyenangkan teman kita itu. Nah, anak-anak terkasih, ternyata Tuhan juga mengundang kita loh. Undangan kita untuk anak-anak apa misalnya? Nah, seperti hari ini, anak-anak ikut bina iman anak, ya, itu undangan Tuhan Yesus. Kita juga diajak mengikuti misa, ya, meskipun misalnya saat ini masih dilaksanakan di rumah. Tetapi dengan anak-anak mengikuti acara atau misa ini sama saja dengan kalian menerima undangan dari Tuhan. Nah, anak-anak, tawaran-tawaran dari Tuhan juga sangat banyak. Bisa kita laksanakan di rumah, mungkin tawarannya berupa dari orang tua. Tuhan mengundang kita lewat orang tua. Apa misalnya? Orang tua memberikan tawaran kepada anak-anak, ayo sekarang istirahat dulu, waktunya istirahat. Tapi anak-anak seringkali tidak mau, bahkan mengacukannya, nggak mau. Nah, itu tawaran-tawaran seperti itu sebenarnya ada di balik itu orang tuamu memberikan yang terbaik untuk kalian. Supaya apa? Dengan beristirahat berarti kalian akan memulihkan tenaga. Dengan beristirahat akan membantu juga konsentrasi dalam belajarmu. Dengan beristirahat pula, tentu orang tuamu mempunyai tujuan bahwa supaya staminamu lebih sehat lagi. Nah, anak-anak, sekarang tawaran dari Tuhan itu juga sangat membahagiakan bagi kita. Mengapa? Karena tawaran dari Tuhan ini, undangan Tuhan dari Tuhan ini membawa hati kita damai, membawa hati kita sukacita. Karena apa? Karena kita semua anak-anak ini dipilih oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan Yesus, dan diperbolehkan oleh Tuhan Yesus untuk ambil bagian dalam karya keselamatan Tuhan. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian mau datang ke undangan Tuhan ini? Ya, kalau mau sekarang kita siapkan diri kita. Apa yang harus kita siapkan? Pertama, hati kita. Ya, hati kita dulu harus kita persiapkan kalau kita diundang sama Tuhan. Apa sih Bu yang harus kita persiapkan? Hal sederhana. 1.
kita harus membiasakan dengan berbuat baik. Kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kita jadi ubah menjadi kebiasaan yang baik. Dengan rendah hati, rajin berdoa, bersikap sopan, sayang pada teman, hormat dan patuh pada orang tua, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan dalam hal-hal yang positif ini. Nah, anak-anak, ingat hari ini ada pesan emasnya, ada ayat emas dari pertemuan hari ini, yaitu apa? Terdapat di ayat 14, yaitu sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, anak-anak, kalian adalah pilihan Tuhan. Maka mari kita sambut tawaran dari Tuhan ini supaya nanti kita semua dapat bersukacita bersama-sama. Terima kasih. Mari kita dengarkan suara Tuhan ya, dengan menyanyikan lagu yang kita akan bawakan. Terima kasih Bu Karolin, terima kasih Bu Santi untuk pengajarannya. Nah, Bu Pauline kenapa sih masih tetap semangat? Bu Pauline selalu diikuti, didampingi sama siapa? Sama malaikat pelindung Bu Pauline. Aduh, bagus sekali. Anak-anak juga ingin semangat. Nah, hari ini kita akan membuat kreativitas. Sudah menyiapkan bahannya? Nah, duduk yang manis ya. Kita akan belajar membuatnya dengan siapa nih? Kita akan panggil nih Bu Ari dan Bu Santi. Siap-siap ya. Anak-anak, pagi ini Ibu mau bersama kalian untuk membuat kreativitas di hari Minggu ini dengan membuat hiasan malaikat. Bahan-bahan yang dipergunakan seperti majalah bekas, ada pensil, spidol, gunting, lem, pita, dan cetakan bulat ini. Kalian bisa pakai piring dan juga gelas plastik. Langkah yang pertama, kita siapkan dulu kertas polos. Kertas polos ini kita cap untuk tangan dari anak-anak. Jadi kertas ini kalian lipat jadi dua, terus kita cap tangan kita. Setelah itu kita gunting. Sambil menunggu guntingan ini, kita siapkan juga untuk membuat muka. Kita menggunakan kertas polos juga, lalu kita cap dengan lingkaran kecil seperti ini, kurang lebihnya seperti gelas, lingkaran gelas. Lalu bentuknya seperti ini. Setelah itu kalian bisa menggambar muka yang lucu, yang imut seperti ini. Dan juga langkah yang ketiga, kita siapkan lingkaran yang besar dari piring, lingkaran piring bentuknya seperti ini. Yang tadi, buat tangan kalian dengan jari-jari seperti ini, lalu kalian kasih lem di belakangnya. Dikasih lem dulu biar dua tangan ini menyatu. Setelah dua jari ini menyatu, bentuknya seperti ini. Lalu kalian juga tempelkan lingkaran yang kecil tadi. Lingkaran yang kecil tadi kalian tempelkan
jari-jari. Nah, dan setelah itu lingkaran yang besar tadi kalian lipat jadi 2. Lipat jadi 2, terus dilipat jadi segitiga kecil. Jadinya setengah per 4 lingkaran. Lalu ini dipakai sebagai baju malaikat. Kita tempel di bawahnya lingkaran yang kecil tadi. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Coba tunjukkan. Oke, mudah bukan? Nah, setelah itu kalian kasih pita di atasnya. Tempelin pita. Nah, jadilah hiasan gantungan malaikat seperti ini. Cantik bukan? Kalian bisa berkreasi sendiri. Bajunya bisa kalian cari dari gambar-gambar yang menarik. Terus jadinya seperti ini anak-anak. Nah, lalu jangan lupa kalian tempel juga ayat emas pada hari ini dari Matius 22 ayat 14, yaitu sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kalian tempellah di baju malaikat tadi. Setelah itu di jari-jarinya ini jangan dikosongin. Kalian isi harapan-harapan kalian di tahun 2020 ini apa sih? Kalian mau apa tahun 2020 ini? Kalau ibu mau apa? Mau bertemu teman-teman, mau bertemu dengan keluarga, mau jalan-jalan. Ada yang datang ke gereja? Boleh juga ditulis di sini. Aku mau pergi ke gereja. Aku mau pergi ke sekolah, bertemu dengan teman-teman dan ibu guru, dan apapun harapan-harapan kalian bisa kalian tuliskan di sini. Nanti kalian bisa tempel di ruang belajar, di tempat tidur, saat malam kalian tidur bisa kalian sebutkan harapan-harapan kalian di tahun 2020 ini. Semoga Tuhan mendengarkan apa yang menjadi harapan-harapan kita semua. Gampang bukan anak-anak? Iya, terima kasih. Nah, pengajaran kita hari ini sudah lengkap, mulai dari awal hingga saat ini. Maka kita akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Kemudian nanti setelah berdoa kita akan bernyanyi bersama kembali ya. Yuk, sekarang kita akan berdoa. Anak-anak ambil sikap berdoa yang baik. Sudah? Oke. Karena kita mau berdoa, mau berbicara dengan Tuhan, maka kita siapkan hati kita fokus kepada Tuhan. Mari anak-anak kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah mendampingi kami semua mengikuti pengajaran online pada hari ini. Terima kasih untuk semua berkat dan anugerah yang boleh kami nikmati di sepanjang hidup kami. Dan sebentar lagi ya Yesus yang penuh kasih, kami akan melanjutkan tugas-tugas kami di hari ini. Berkatilah kami agar kami dapat mengerjakan semua tugas kami dengan baik. Berkatilah Papa Mama kami, berkatilah kakak-kakak, saudara-saudara kami, dan berkatilah seluruh masyarakat Indonesia, juga para pemimpin yang saat ini sedang bekerja sama untuk mengatasi wabah pandemi COVID-19 saat ini. Berkatilah negara kami agar segera bebas dari pandemi ini dan kami dapat beraktivitas kembali seperti semula. Tuhan Yesus yang penuh kasih, semua syukur dan permohonan ini kami serahkan kepada
kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Santo Barnabas, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Anak-anak sudah berdoa dengan baik. Maka kita akan mengakhiri pertemuan hari ini dengan kembali kita bernyanyi. Kita mendengarkan panggilan Tuhan. Kita bernyanyi, dengar Dia panggil nama saya.